pada di atas suatu permukaan bidang. Ya. Nah, di sini ada pertama, ini konveksinya itu sifatnya paksa, ya. Konveksi paksa di sini. Oke, jadi kita punya konveksi paksa. Kemudian yang pertama, fluidanya itu mengalir di atas suatu permukaan datar ini. Jadi dia mengalir di atas sebuah permukaan datar. Contoh misalnya ini adalah fluidanya, fluida kerjanya, kemudian dia punya temperatur 60, kemudian dengan kecepatan 2 meter per detik, ya. Ini oli, ya, oil ini kemudian dia mengalir dan mengenai permukaan sebuah plat. Ini permukaan plat, dia punya luasan permukaan platnya itu luasannya A ini, ya. Kemudian di sini temperatur platnya itu 20 derajat Celcius. Nah di sini karena fluidanya temperaturnya 60 lebih tinggi daripada 20 derajat Celcius di sini. Nah, maka transfer kalornya itu berlangsung antara fluida ke permukaan ini. Jadi arah transfer kalornya. Nah, ini yang harus kita cari, berapa besarnya transfer kalor ini. Pertanyaannya itu. Berapa besar Q? Itu yang pertama, di atas permukaan datar. Kemudian yang kedua itu mengalir ya di luar permukaan luar, tapi permukaannya itu bentuknya bola ini, misalnya bentuk bola. Jadi ini ada udara dengan kecepatan 3 meter per detik, kemudian temperaturnya 25, kemudian dia mengenai permukaan luar dari bola, temperaturnya 300 derajat Celcius. Nanti akan ada transfer kalor kalau pada plat datar dari fluida ke permukaan. Kalau yang di logam benda bentuk bola ini dari permukaan ke fluidanya, karena fluidanya temperaturnya 25, nah sementara permukaan bolanya temperaturnya 30. Jadi nanti sini akan terbentuk aliran ya. Ini alirannya ya, ini aliran udaranya ketika dia melewati permukaan bola. Nah, kemudian ada juga, jadi dia mengalir di atas permukaan bola atau silinder ya. Nah, untuk silinder itu ini. Jadi ini ada pipa ya, pipa ini tegak lurus ya, bidang kerja ini. Pipa punya diameter D, diameter pipa tadi, diameter luarnya. Kemudian pipa ini disusun. Susunannya ada dua, yang pertama susunan segaris ini. Susunan segaris ini artinya sumbu pipa ini, yang depan kemudian belakangnya itu segaris sumbunya. Kemudian ke bawah juga sama segaris. Ini yang disebut dengan susunan segaris. Nah, pipa punya diameter D ini. Kemudian jaraknya ini, jarak dua pipa antara pipa yang pertama yang depan ini dengan yang belakangnya, ini jaraknya SL. L itu menunjukkan longitudinal ya. Longitudinal itu menunjukkan bahwa ini jarak searah. Jadi ini ada fluida kerjanya itu arahnya ke kanan. Nah, jarak antar dua pipa searah dengan aliran fluida ini kita sebut dengan SL. Ini SL. Kemudian ada jarak ya antar dua pipa, tapi dia tegak lurus aliran. Ini kita sebut dengan ST. Nah, ST ini adalah T-nya itu transversal. Kalau ini longitudinal. Jadi longitudinal itu jarak searah aliran, sedangkan ST itu jarak tegak lurus aliran. Kemudian di sini ini ada jarak antara dua sumbu ya. Jarak antara dua sumbu yaitu ST kalau dikalikan dengan panjang pipa itu tegak lurus bidang, ya, maka ketemu AI, A1 maaf ini. Nah, A1 ini adalah luasan ya dari sumbu pipa yang ini dengan yang ini, ya. Jarak antara dua sumbu pipa kan ST. Kalau dikali dengan panjang pipa tegak lurus bidang ini, maka akan dihasilkan luasan ini. Sementara ada juga luasan AT ini. AT ini adalah luasan bagian ini, bagian pinggir pipa yang atas dengan bagian pinggir pipa yang bawahnya. Ini AT. Jadi panjangnya diketahui ini. Kalau ini diameternya D, kemudian jari-jarinya setengah D. Jarak pipa ke bawah itu ST, maka jarak ini dari tepi ke tepi pipa berikutnya itu sama dengan
ST dikurangi dengan D. D adalah diameter. Nah, kalau dikalikan dengan panjang tegak lurus bidang, maka ketemu luasan AT, jadi luasan transversal. Nah, ini untuk pipa yang susunannya segaris, ya. Ini fluida kerja punya kecepatan V, kemudian punya temperatur T. Nah, di sini pipa juga punya temperaturnya TS. Pipa dia punya temperaturnya TS. Nah, di sini udara akan mengalir di antara susunan pipa ini. Nah, jika TS-nya lebih tinggi daripada T1, ya, pipa masuk, fluida masuk, maka transfer kalornya dari pipa ke fluida. Namun sebaliknya jika TS-nya lebih kecil dibandingkan dengan T masuk fluida, maka transfer kalornya dari fluida ke permukaan ini. Kemudian yang kedua, susunannya itu selang-seling ini. Di konfigurasi pipa ini pipa-pipa susunan pipa ini ada yang segaris, ya konfigurasinya, ada yang selang-seling. Nah, yang selang-seling seperti ini. Jadi ini baris pertama, ya, baris kedua, kemudian baris ketiga. Jadi ini baris pertama, baris kedua ini, ya. Atau kolom 1, kolom 2, kolom 3. Kemudian ini barisnya, ini pipanya ada 3, tapi dia tidak segaris. Jadi ini misalnya nih, ini apa dong? Jadi arahnya gini. Oh, aduh, salah. Nah, ini tidak segaris ya. Jadi di sini jarak antar pipa, dua sumbu pipa, searah dengan arah aliran itu sama SL. Kemudian jarak dua sumbu pipa, tegak lurus aliran itu ST. Kemudian seperti halnya pada segaris itu ada AI, ada A1, kemudian ada AT. Nah, tapi bedanya di sini ada jarak antar dua pipa, sumbu pipa ini, yaitu SD. SD-nya adalah diagonal. Jadi D-nya itu menunjukkan diagonal, jarak diagonal antara dua sumbu pipa. Ini, jadi ini jarak di sini sampai sini itu yang disebut dengan SD. Sementara yang jarak ini sampai ini itu yang tegak sama dengan itu sama dengan SL. Nah, di sini ada luasan A1, ada AT halnya seperti yang inline. Tapi di sini ada luasan juga ini. Luasan antara dua pipa ini. Jadi ini misalnya AD, ini arah diagonal. Jadi kalau jarak antar tepi pipa yang ini dengan ini tuh punya SD, kemudian dikali dengan panjang tegak lurus bidang ini, maka dihasilkan AD, jadi luasan diagonalnya. Nah, ini susunan pipa yang selang-seling ya. Nah, kasus yang akan kita bahas yang pertama yaitu aliran di atas sebuah permukaan datar. Kemudian nanti kita lihat aliran di atas suatu permukaan silindrik atau bola, kemudian aliran melalui susunan pipa. Nah, kita ambil yang pertama sekarang ya. Nah, jadi aliran di atas suatu plat datar. Nah, minggu lalu kita sudah bicara tentang lapis batas ya. Jadi minggu lalu itu kita bicara kalau ada lapis batas, ini ada bidang ya. Ini ada bidangnya, kemudian lapis batas itu ada dua. Ini lapis batas kecepatan yang merah ini misalnya ya. Kemudian yang satunya itu lapis batas thermal misalnya. Ini ada ya. Jadi ini yang merah itu lapis batas kecepatan, kemudian yang hijau ini lapis batas thermal. Nah, sekarang kita akan bicara dulu tentang lapis batas kecepatan. Nah, pada waktu kita bicara tentang lapis batas kecepatan, ya, itu mulai dari titik 0 di depan ini, mula-mula aliran itu akan terbentuk, alirannya disebut dengan aliran laminer. Itu yang waktu kita minggu lalu ya. Jadi dia akan punya aliran dalam bentuk aliran laminer ya. Ini. Nih, jadi ada aliran laminer di sini pertama, kemudian
dia akan berubah ya, akan berubah menjadi aliran turbulen ini. Nah, antara aliran laminer ke turbulen itu ada daerah transisi di sini. Di sini transisi terjadi pada jarak XCR, critical distance, dihitung dari depan dari ini. Nah, ini yang kita gambarkan pada ini sebentar saya pointernya, pink colornya. Nah, yang kita gambarkan di sini jadi ada aliran laminer, kemudian berubah menjadi aliran turbulen. Jadi bisa pada panjang plat dari depan ini, ya, permukaan plat ini sampai sini, bisa saja alirannya itu langsung hanya laminer saja, atau mungkin alirannya bisa laminer dan langsung juga berubah jadi turbulen. Jadi kemungkinan ada dua rejim, laminer atau turbulen. Ya. Tapi jarang sekali yang langsung turbulen, kecuali kecepatan saat pada masuk itu tinggi sekali, maka kemungkinan dia akan terjadi langsung turbulen. Nah, di sini ada perubahan dari aliran laminer, minggu lalu saya sebutkan, ke aliran turbulen, yaitu tergantung pada geometrinya. Nah, kalau ini untuk geometri plat datar seperti ini. Ya. Tapi kalau untuk geometri bola, misalnya ini akan beda lagi. Kemudian geometri, misalnya ini untuk geometri silindrik ya. Ini akan beda. Ini arah alirannya seperti ini. Kemudian ini arah alirannya seperti ini. Ini untuk silinder. Ini akan beda. Kapan dia mulai berubah dari laminer menuju turbulen itu tergantung pertama pada geometri permukaannya. Ada plat datar, ada bola, ya ini adalah bola. Kemudian mungkin juga ini adalah silinder. Kemudian tergantung juga pada kekasaran permukaannya. Jadi permukaan yang halus, misalnya seperti ini, dibandingkan dengan permukaan yang kasar. Ini misalnya kasar, itu akan berpengaruh terhadap perubahan dari laminer menuju turbulen. Umumnya yang permukaannya itu kasar, ya, maka dia akan lebih cepat terjadi aliran turbulen dibandingkan dengan yang permukaan halus. Nah, kemudian juga tergantung pada kecepatan pada waktu masuk ini. Ya. Upstream velocity itu ini. Jadi kecepatan fluida saat masuk itu kita sebut dengan upstream velocity. Kemudian juga tergantung pada temperatur permukaannya ini. Jadi ini ada temperatur permukaan. Dan juga tergantung pada fluidanya. Ya. Jadi fluidanya itu mungkin antara air dengan udara dengan minyak itu akan beda. Kapan dia mulai terjadi proses dari laminer menuju turbulen. Nah, perubahan dari laminer menuju turbulen, ya. Jadi kita sudah pernah mendefinisikan laminer itu dinyatakan oleh bilangan Reynolds, ya, 5 kali 10 pangkat 5, kemudian turbulen itu di atas 5 kali 10 pangkat 5. Nah, di mana saat Reynolds number-nya itu 5 kali 10 pangkat 5, maka akan terjadi proses perubahan dari aliran laminer menuju aliran turbulen. Nah, bilangan Reynolds di mana terjadi perubahan dari aliran laminer menuju aliran turbulen, ya, itu disebut dengan bilangan Reynolds kritis, RE-CR. Nah, di mana CR itu menunjukkan kritis. Nah, ini dinyatakan oleh suatu persamaan ini, Rho kali U, ya, kecepatan masuk, kemudian ini XCR. XCR-nya itu adalah jarak ini, dari mulai X sama dengan 0 di sini, sampai X di mana terjadi perubahan dari laminer menuju turbulen. Itu yang disebut dengan XCR, ya, jadi jarak kritis. Nah, atau ini dinyatakan dalam Rho kali U kali X dibagi dengan mu, ini adalah viskositas, ya, viskositas kinematik, ya. Kemudian bisa dinyatakan dalam viskositas dinamik, bisa dinyatakan dalam bentuk viskositas kinematik. Jadi ini sama, ini mu viskositas kinematik, ini mu, maaf, kembali. Ini viskositas dinamik, ini viskositas kinematik. Nah, untuk bilangan Reynolds kritis, ya, aliran pada sebuah plat datar itu bervariasi antara 10 pangkat 5 sampai 3 kali 10 pangkat 6. Itu tadi tergantung pada kekasaran permukaan dan juga tingkat turbulensi yang terjadi di dalam aliran tersebut. Nah, kita
Kalau kita bicara tentang lapis batas, ya ini contohnya ini. Nah, saya ingin mengatakan yang merah ini adalah lapis batas kecepatan. Nah, ini lapis batas kecepatan. Sedangkan yang hijau ini adalah lapis batas thermal. Nah, kalau kita bicara tentang lapis batas kecepatan, ya, di sini kan ada distribusi kecepatan di dalam lapis batas kecepatan. Nah, ini yang merah. Jadi menunjukkan kecepatan ya di dalam daerah lapis batas. Nah, kita akan melihat ya, kita melihat ngambil salah satu elemen kecil di sini misalnya. Nah, elemen kecil ini dalam daerah lapis batas itu berlaku persamaan kekekalan. Ya. Jadi ini di dalam daerah lapis batas ya. Lapis batas kecepatan. Yang pertama itu berlaku hukum kekekalan massa. Kemudian yang kedua berlaku hukum kekekalan momentum. Jadi kalau saya gambarkan ini lapis batas ya, lapis batas kecepatan ini. Ini di sini ada distribusi kecepatan. Nah, jadi ini menunjukkan kecepatan. Ya. Nah, di sini kalau kita ambil satu massa atur, kontrol mass di sini. Ini kontrol mass. Nah, pada massa yang besarnya sebesar ini, kotak ini ya, itu berlaku hukum kekekalan massa ini. Yang pertama ini. Nah, hukum kekekalan massa itu persamaannya ini. Jadi derivatif rho dikali U itu adalah kecepatan ke arah sumbu X, kemudian diderivatifkan terhadap sumbu X, kemudian derivatif terhadap sumbu Y, rho kali V itu kecepatan. Tapi V kecepatannya itu ke arah sumbu Y. Jadi kalau misalkan ini sumbu X, ya ini misalkan ke arah sumbu X, ke atas itu sumbu Y. Nah ini ada kecepatan ya. Ini. Nah ini komponen kecepatan ke arah sumbu X itu kita sebut dengan U. Kemudian komponen kecepatan ke arah sumbu Y itu kita sebut dengan V. Nah, berlaku persamaan kekekalan massa. Ini massa, jadi rho kali U itu adalah massa. Jadi derivatif rho U terhadap X ditambah derivatif rho V terhadap Y sama dengan 0. Kalau rho-nya itu konstan sama, maka rho bisa dikeluarkan. Ya. Bisa dikeluarkan, maka akan dihasilkan persamaan ini. Ini yang berlaku pada elemen kecil ini. Ada persamaan ini. Jadi elemen kecil ini bergerak, ya. Dia punya komponen kecepatan ke arah sumbu X dan punya komponen kecepatan ke arah sumbu Y. Nah, kemudian pada elemen yang kecil ini juga berlaku persamaan momentum, kekekalan momentum. Nah, di sini kekekalan momentum adalah karena dia fluida tadi bergerak, kemudian terjadi perubahan kecepatan, dan perubahan kecepatan itu menghasilkan perubahan momentum. Nah, di sini dinyatakan perubahan momentumnya dalam persamaan ini. Ini kalau kita ngambil benda yang sangat kecil ini. Nah, ini rho kali U du dx, V du dy sama dengan mu, ini adalah viskositas. Ini viskositas, kemudian ini derivatif kedua U terhadap Y, kemudian ini ada dp, p dx. Jadi ini adalah gradien tekanan ke arah sumbu X. Kalau ini ada fluida mengalir ya ke arah sumbu X, maka tekanan di sini di awal dengan tekanan di sini akan beda. Di sini adalah P1 misalnya. Nah, kemudian di sini ada P2 karena dia ada faktor gesekan sehingga tekanan pada waktu awal itu mungkin besar, tapi sebagian dipakai untuk melawan tahanan. Maka pada waktu semakin ke belakang itu tekanannya semakin kecil. Nah, gradien tekanan terhadap sumbu X atau perubahan tekanan terhadap sumbu X itu ini. Ya, jadi dp dx ini adalah gradien grad tekanan ya, perubahan tekanan ke arah sumbu X. Nah, itu berlaku persamaan kekekalan massa dan kekekalan momentum. Nah, ini persamaannya ini. Nah, jadi kita punya dua persamaan sekarang. Persamaan yang pertama ini, kekekalan massa.
Kemudian persamaan yang kedua ini kekekalan momentum. Nah, di sini ada U, ya, ada V. Di sini juga ada U, ada V. Nah, kita punya dua persamaan, ya. Kita ini nanti yang dpdx-nya ini bisa diabaikan. Ini bisa diabaikan nanti. Nah, sehingga kita akan punya dua persamaan. Persamaan satu, dia mengandung U dan V. Persamaan dua juga mengandung U dan V. Nah, dari dua persamaan ada dua variabel yang tidak diketahui, maka dari persamaan satu dan persamaan dua akan dihasilkan U dan V. Jadi dari persamaan kekekalan massa, kekekalan momentum akan dihasilkan nilai U dan nilai V. Nah, kemudian di dalam lapis batas termal, ya, dalam lapis batas termal atau dalam lapis batas kecepatan ini, elemen kecil ini dia juga punya energi, ya, karena dia ngalir ada energinya. Nah, di situ berlaku hukum kekekalan energi. Kekekalan energi. Nah, dinyatakan oleh persamaan ini. Nah, di sini pada hukum kekekalan energi ada Rho dan Cp itu konstanta, ini bilang properti dari fluidanya. Kemudian K juga konstanta, ya, konduktivitas termal. Kemudian di sini ada mu adalah viskositas. Kemudian ini psi ini adalah disipasi, heat dissipation. Jadi panas yang dilepas. Ya, ini konstan biasanya. Nah, yang ini konstan, kemudian ini ada dt dx, dt dy, ini d kuadrat dx kuadrat. Nah, U dan V-nya sudah dihitung. Jadi U dan V itu ini, tadi kita sudah menghitung, berarti U sudah bisa digunakan. Jadi perhitungan dari persamaan 1 dan persamaan 2 menghasilkan U dan V. Kalau U dan V-nya dimasukkan ke persamaan 3 ini, U-nya dimasukkan ke persamaan 3, maka kita bisa menghitung T. Nah, yang dicari dari persamaan kekekalan energi adalah T. Nah, jadi kalau U dan V-nya sudah dihitung lewat persamaan 1, 2, kemudian dimasukkan ke persamaan 3 akan ketemu T. Nah, ini kalau kita gambarkan dalam lapis batas termal, ya, ini lapis batas termal. Ini lapis batas termal. Nah, ini kita akan mendapatkan, ya, ini pada satu jarak X tertentu, di sini nanti akan kita hasilkan persamaan. Nah, ini persamaan temperatur. Ini T, tapi dia sebagai fungsi X dan Y. Nah, oke, jadi tiga persamaan ini kemudian akan bisa memberikan ini ketemu kecepatan U dan V, kemudian ini ketemu T. Dari situ kita bisa menghitung dari U dan V, kita bisa menghitung CF, ya, koefisien transfer, koefisien gesekan. Kemudian dari distribusi temperatur kita bisa menghitung H. Jadi ini kita menghitung H untuk mengetahui berapa transfer kaloid yang ditransfer. Kemudian dari yang persamaan U dan V kita bisa menghitung koefisien gesekan untuk mengetahui berapa daya drag yang dihasilkan oleh fluida yang mengalir. Nah, ini penyelesaian persamaannya, yaitu ada satu mata kuliah sendiri, ya, penyelesaian persamaan lapis batas. Nanti bisa dilihat di buku Slifting, ya, judulnya itu. Nah, ada beberapa asumsi, ya. Jadi tadi saya gambarkan di sini ada komponen kecepatan ke arah sumbu Y ini. Nah, ini. Jadi ini V, komponen kecepatan ke arah sumbu Y. Kemudian ini U adalah komponen kecepatan ke arah sumbu X. Nah, ini V dibandingkan terhadap U itu sangat kecil. Jadi kecepatan ke arah sumbu Y, V, yaitu jauh lebih kecil dibandingkan dengan U, sehingga gradien kecepatan ke arah sumbu Y terhadap X itu menuju 0, dan gradien kecepatan ke arah sumbu Y menuju Y juga mendekati 0. Ini kenapa? Karena V-nya itu jauh lebih besar, jauh lebih kecil dibandingkan dengan U. Jadi ini U-nya, kemudian V-nya ke atas. Nah, demikian juga karena
karena V itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan U, ya. Kemudian di sini kita lihat bahwa kalau kita perhatikan, ini di dalam lapis batas, ini ada distribusi kecepatan. Nah, ini ya. Nah, ini. Jadi ke arah sumbu Y ke atas itu kecepatan ke arah sumbu X itu berubahnya besar, mulai 0 di sini. Ini 0, kemudian ini ada naik, ini ada naik, ini lama-lama semakin besar dan akhirnya sama dengan kecepatan awal. Nah, ini gradien kecepatan ke arah sumbu X ya, itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan gradien kecepatan U terhadap sumbu Y. Jadi untuk X di sini, ya, misalnya dengan X di sini, X di sini, ini hampir sama. Nah, ini. Jadi hampir sama ya. Besarannya atau bentuknya ini hampir sama. Jadi yang ini yang saya ambil ini distribusi ini dengan ini itu bentuknya hampir sama, similar. Sehingga artinya apa? Artinya gradien kecepatan ke arah sumbu X, ini X1 misalnya, X2, perubahannya itu tidak besar. Dibandingkan dengan perubahan kecepatan ke arah dari U ke arah Y ini, naik ini. Ini yang kedua, ini asumsinya. Kemudian gradien temperatur ke arah sumbu X yaitu juga relatif sangat kecil dibandingkan dengan gradien temperatur ke arah sumbu Y. Jadi tadi ada, ini kalau sudah perhatikan ini platnya, ini gradiennya, apa deltanya, syarat lapis termalnya. Di titik ini, ya ini seperti ini bunyinya. Nah, kemudian kalau di sini juga hampir sama. Nah, ini. Jadi kurva ini dengan ini ya, itu hampir sama pada jarak X1 dengan jarak X2. Nah, artinya apa? Artinya perubahan gradien temperatur, ya ini menunjukkan temperatur ya, ini menunjukkan temperatur, ini menunjukkan temperatur. Artinya apa? Artinya gradien temperatur ke arah sumbu X ke kanan itu relatif ya, jauh lebih kecil dibandingkan dengan gradien temperatur ke arah sumbu Y. Nah, ini. Jadi ini, nah 3 asumsi ini kemudian diimplementasikan dalam persamaan sebelumnya, persamaan kekalan momentum, kekalan massa, dan kekalan energi, maka kita dapatkan sebuah rumusan untuk bisa menghitung koefisien gesekan dan menghitung koefisien transfer kalor secara konveksi. Nah, hasilnya dari perhitungan persamaan 3 persamaan kekekalan, kemudian dengan 3 asumsi yang sudah dijelaskan tadi, dihasilkan yang pertama adalah koefisien gesekan. Jadi berdasarkan hasil analisis di dalam daerah boundary layer tadi, kita dapatkan koefisien gesekan tapi sifatnya lokal, ya pada lokasi X ya, X tertentu di atas sebuah permukaan plat datar. Nah ini ada untuk aliran, itu aliran laminar. Jadi saya gambarkan nih. Ini tadi ada plat datar ya. Kemudian ini lapis batas termalnya, lapis batas kecepatan. Nah ini ada daerah mungkin ini laminar, alirannya itu mungkin laminar. Kalau ini laminar, nah pada jarak X tertentu, misalnya di sini, titik ini ya, ini X1 misalnya. Ini hitungannya dari 0, ini 0, di sini X-nya 0. Pada saat di sini, itu berapa koefisien gesekannya? Ini tinggi lapis batasnya ini. Ini tinggi lapis batas ya, ini deltanya. Ini pada X1. Nah, dia punya gesekan di titik X1. Nah, gesekan di titik X1 kita definisikan sebagai C. Nah, ini C Fx. Jadi C koefisien gesekan pada jarak X, yaitu pada jarak di sini. Ya, ini pada jarak X1. Nanti pada jarak X2, maka X-nya itu sama dengan X2. Nah, ini X2. Nah, ini apa namanya, ini delta, tinggi lapis batasnya. Jadi tinggi lapis batasnya, jika ini alirannya laminar, itu disebut dengan delta V pada jarak X.
sama dengan 5 kali X dibagi dengan RE. Nah, Reynolds number-nya itu dihitung pada jarak sama dengan X. Kalau misalnya di titik X1 berarti ini RE pada jarak X1. Kalau X2 berarti RE pada jarak X2. Dan juga ada X, berarti 5 kali X. Kalau X-nya X1 berarti 5 kali X1, kemudian 5 kali X2. Kalau sudah perhatikan di sini, tinggi lapis batas itu berbanding dengan X. Jadi kalau X-nya naik, deltanya akan naik. Kita lihat di sini. Ketika X-nya di sini, tinggi lapis batasnya ini. X-nya naik, itu tinggi lapis batasnya ini. Naik terus. Nah, ini untuk alirannya laminar. Bagaimana kalau aliran laminar itu ditandai oleh bilangan Reynolds-nya ya, itu lebih kecil dari 5 kali 10 pangkat 5. Ini untuk aliran laminar. Di atas sebuah permukaan datar. Nah, kemudian jika alirannya turbulen mana? Nah, ini, jika alirannya turbulen, ya, yang kedua itu misalkan alirannya turbulen. Nah, ini deltanya, ini tadi laminar sama. Ini ada X ya, ini REX. X-nya kalau X pada jarak X1 berarti X1 ini. Ini X1. Ini adalah tinggi lapis batasnya pada aliran turbulen. Kemudian ini menunjukkan koefisien gesekan pada aliran turbulen. Ini persamaan-persamaan ini. Nah, aliran turbulen ya, itu bilangan Reynolds-nya di atas atau sama dengan 5 kali 10 pangkat 5 sampai 10 pangkat 7. Ini aliran untuk menunjukkan itu aliran turbulen. Nah, kalau kita sudah punya koefisien gesekan, ini ya, kemudian koefisien gesekan tadi kita kalikan dengan permukaannya, maka akan dihasilkan gaya drag-nya atau gaya hambatnya, ya, gaya gesekan tadi. Nah, kemudian dari sini bisa kita lihat ya, kalau misalnya di dalam ini, di dalam satu permukaan, ya, misalnya ini, alirannya itu tidak hanya aliran laminar, tapi juga terjadi aliran turbulen. Nah, jadi di sini akan bisa dihasilkan ya, koefisien gesekan rata-rata pada seluruh permukaan plat. Jadi ini yang ini itu disebut dengan koefisien gesekan lokal. Karena dia tergantung pada jarak X-nya. X di depan, X belakang itu akan beda. Kalau yang bawah itu kalau kita lihat berapa koefisien gesekan rata-rata mulai X sama dengan 0 sampai X sama dengan X. Ini X-nya sama dengan L ya. Kalau di sini kita bisa menghitung berapa koefisien gesekannya, di sini kita bisa menghitung, sini kita bisa menghitung, rumusnya ini. Nah, bagaimana kalau ingin tahu berapa koefisien gesekan rata-rata mulai dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan L. Nah, caranya kita jumlahkan koefisien gesekan pada tiap titik X. Ya. Setiap titik X kita jumlahkan. Yang besarnya misalnya di sini berapa, 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 di sini berapa. Kita jumlahkan. Nah, kalau kita jumlahkan kemudian dibagi dengan total luas permukaannya, maka kita akan mendapatkan koefisien gesekan rata-rata pada seluruh permukaan. Nah, menjumlahkan tinggi ini dijumlahkan ini kalau kita jumlahkan ya, itu sama saja dengan kita mengintegralkan persamaan ini. Nah, kita integralkan. Nah, kita dapatkan di sini ya, jika seluruh permukaan plat itu alirannya laminar, ya, maka rata-rata koefisien gesekannya itu untuk seluruh permukaan dinyatakan oleh persamaan. Ini adalah integralnya, kita mengintegralkan CF, jadi ini ada persamaan, ya. Ini kita integralkan. Nah, ini. Integralkan terhadap X, ya. X-nya mulai dari mana? X-nya mulai dari 0 sampai L. Ini. Jadi X-nya mulai dari 0 sampai L. Maka dihasilkan persamaan CF 0,664, ya, dibagi REX pangkat setengah, kalau diintegralkan terhadap X, X-nya antara 0 sampai L, itu akan dihasilkan. Nah, ini kita dapatkan persamaan koefisien gesekan ya, untuk seluruh permukaan plat. Jadi koefisien gesekan rata-rata.
Di sini bilangan Reynolds-nya dihitung bukan pada jarak X, masing-masing X, tapi dihitung pada jarak L. Itu kalau laminer. Kemudian kalau turbulen, ya misalnya turbulen sama. Kalau seluruh permukaan ini alirannya turbulen dengan cara mengintegralkan persamaannya. Persamaan yang ini kita integralkan antara 0 sampai X akan dihasilkan ini hasilnya. Jadi ini adalah koefisien rata-rata, koefisien gesekan rata-rata ya pada seluruh permukaan plat. Bisa untuk yang laminer ini, kemudian yang turbulen. Nah ini untuk koefisien gesekan jika dalam di atas permukaan plat tadi semuanya laminer atau semuanya turbulen. Nah, kemudian yang kedua itu kita bisa menghitung. Jadi tadi menghitung plat dari koefisien gesekan. Kemudian yang kedua itu kita akan menghitung koefisien transfer kalor konveksi. Jadi untuk bisa menghitung Q kita harus tahu H. Nah, bilangan koefisien transfer kalor konveksi, ya, koefisien transfer kalor konveksi itu dinyatakan dalam sebuah bilangan tak berdimensi. Nah, bilangan tak berdimensi itu kemudian dikenal dengan bilangan Nusselt. Ini suatu bilangan tak berdimensi. Nah, jadi kalau kita punya plat datar misalnya, plat datar. Ini. Nah, kita punya aliran fluida yang masuk di sini. Di atas. Nah, berapa koefisien transfer kalor? Jadi kalau ini kita lihat ya, ini kita lihat berapa ini lapis batas termanya ini. Nah, berapa tinggi pada jarak X1? Ini tinggi lapis batas termanya. Pada jarak X2 ini lapis batas termanya ini. Pada jarak X3 ini X3 misalnya. Ini tingginya beda-beda. Dan berapa koefisien perpindahan kalor di titik X1, koefisien perpindahan kalor konveksi di titik X2, koefisien perpindahan kalor konveksi pada titik X3 di sini. Nah, ini bilangan koefisien konveksi itu H sebenarnya. Itu dinyatakan dalam sebuah bilangan tak berdimensi yaitu Nusselt N. Kita akan menggunakan Nusselt number itu menggunakan notasi NU ya. Nah, kalau misalnya seluruh panjang plat mulai X sama dengan 0 sampai X sama dengan L di sini, itu alirannya semua laminer, maka kita bisa menghitung ya. Ini. Nah, kita akan bisa menghitung ya bilangan H. Nah, ini bilangan H ini ya. Bilangan H, kemudian kita kenal dengan koefisien perpindahan kalor konveksi lokal. Dinyatakan dalam sebuah bilangan tak berdimensi yaitu NU. Nah, NU ini adalah bilangan Nusselt lokal. Kenapa? Karena dia hanya berlaku di titik X1 misalnya, mungkin hanya di sini atau di sini ya. Nah, ini persamaannya. Jadi diturunkan dari penyelesaian persamaan lapis batas. Kita dapatkan X itu adalah jarak dari 0, di sini ini jarak dari depan sampai di sini. Kalau misalnya pada X1 berarti X-nya X1, atau pada X2 X-nya X2, pada X3 X-nya X3. Kemudian K ini adalah properti fluida kerjanya ya. Jadi konduktivitas dari fluida kerja. Kemudian ini saya sampaikan X itu nih, misalnya lokal di titik X1, mungkin X2, mungkin X3, mungkin X4, dan seterusnya. Nah, ini rumusnya NUX ya, bilangan Nusselt itu sama dengan HX dikali X dibagi dengan K, atau sama saja bahwa HX sama dengan NU dikali K dibagi dengan X. Nah, NU itu persamaannya ini. Ya, ini persamaan NUX ya. Yaitu 0,332 kali RE pangkat setengah, RE-nya adalah REX. Ini REX, artinya RE-nya dihitung, Reynolds number-nya dihitung pada jarak X. Tertentu, kalau misalnya pada X1 berarti dihitung pada X1.
atau dihitung pada X2 atau dihitung pada X3. Nah, ada bilangan lain itu ya bilangan Prandtl, ini PR, itu adalah Prandtl number. Jadi bilangan Prandtl ya ini itu adalah sifat dari fluida, tapi sifat turunan ya. Ini adalah bilangan Prandtl, ini D, ini TL. Ini bilangan Prandtl. Ini tergantung pada fluidanya ya. Ini Prandtl number. Nah, ini jika alirannya adalah aliran laminar, kita dapatkan persamaan NU-nya lokal ya. Kemudian jika alirannya turbulen ya, ini persamaannya. Ya, kalau alirannya itu turbulen, nah, ini untuk aliran yang turbulen, ini persamaannya. Jadi NUX sama dengan HXX jika dibagi dengan K, 0 ini dan sebagainya. Ini adalah RE-nya dihitung pada X, jadi pada X1, pada X2, pada X3, dan X ini adalah dihitung juga pada X1, X2. Ini disebut dengan lokal. Nah, berapa koefisien konveksi rata-rata untuk seluruh permukaan? Ya, ini sama, jadi besarnya di sini berapa, di sini berapa, di sini berapa, di sini berapa, dijumlahkan, bagi dengan luasan total. Penjumlahan di sini itu sama saja dengan mengintegralkan persamaan. Jadi kalau persamaan ini 0,332, kita integralkan antara 0 sampai X dibagi dengan luasannya akan ketemu koefisien transfer kalor rata-rata dalam bentuk Nusseltnya untuk seluruh panjang plat. Nah, ini Nusseltnya adalah Nusselt rata-rata. Ini sudah tidak lagi pakai X. Ya, tidak lagi pakai X karena sudah rata-rata di sini. Kemudian sini bukan HX tapi sudah H, beda dengan yang di atas. Di atas masih pakai HX karena dihitung pada X tertentu, di sini enggak. Dihitung untuk seluruh permukaan di sini. Nah, ini tidak lagi pakai X karena X-nya itu diambil pada X sama dengan L karena untuk seluruh permukaan. Jadi Reynolds-nya dihitung pada jarak L. Nah, ini persamaannya. Jadi ini hasil integral 0,332 diintegralkan antara 0 sampai L dibagi dengan luasan, ini akan ketemu ini. Ini hasilnya. Ini jika alirannya laminar. Tapi jika alirannya seluruh permukaan itu turbulen, ya yang persamaan yang kedua ini diintegralkan terhadap X antara 0 sampai L dibagi dengan luasan ketemu. Nah, ini aliran laminar atau aliran turbulen saja. Nah, itu tapi dalam kenyataannya belum tentu bahwa aliran itu selalu aliran laminar atau selalu aliran turbulen, tapi gabungan antara laminar dan turbulen. Misalnya ini, dari 0 sampai jarak tertentu, jarak kritis terjadi aliran laminar, tapi berubah menjadi aliran turbulen. Nah, berarti di sini ada dua persamaan yang berlaku. Yang laminar, ini persamaan yang atas tadi, kemudian yang turbulen di sini berlaku ini. Nah, kita gambarkan ya, kalau kita gambarkan di sini, yang laminar maupun turbulen, besarnya koefisien transfer kalor lokal, ya, itu menurun terhadap jarak X-nya. Sementara untuk yang turbulen juga sama, dia menurun terhadap jarak X-nya. Nah, sekarang berapa kalau misalnya terjadi dalam satu permukaan itu dua rejim aliran laminar dan rejim aliran turbulen. Berapa koefisien konveksi rata-ratanya antara 0 sampai X sampai L? Maka kita jumlahkan pada aliran laminar ini berapa, kita jumlahkan pada aliran turbulen ini berapa. Aliran laminar mulai X sama dengan 0 sampai X kritis, aliran turbulen mulai X kritis sampai jarak L. Dua persamaan di depan diintegralkan, yang laminar antara 0 sampai XCR, yang turbulen antara XCR sampai L. Maka ketemu persamaan terakhir. Nah, persamaan yang terakhir ini menunjukkan koefisien ya, koefisien konveksi rata-rata ini. Koefisien konveksi rata-rata pada suatu plat datar di mana di situ terjadi aliran laminar dan turbulen bersama-sama sepanjang ini. Laminarnya mulai jarak 0 sampai jarak XR, kemudian turbulennya antara jarak XR sampai L. Nah, berapa koefisien konveksinya rata-rata H?
itu dinyatakan oleh bilangan Nase, yaitu ini. Ini untuk aliran yang campuran antara turbulen dan. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Halo? Belum, Pak. Jelas tapi? Nah, gimana? Jelas ya? Oke. Nah, kita ambil contoh ini. Ya. Ini aliran, ada oil ya, 60 derajat Celcius ini. Oli 60. Kemudian dia mengalir ya. Mengalir di atas plat datar. Ini plat datarnya ini. Di mana plat datar tadi panjangnya 5 meter ini. Dia punya panjang 5 meter. Gitu ya. Dan plat datar tadi punya temperaturnya 20. Temperaturnya 20. Ini temperaturnya 20. Nah, kecepatan masuk ini oli tadi masuk dengan kecepatan 2 meter per detik. Jadi ada oli dengan kecepatan 2 meter per detik, ya. Dia mengalir sejajar dengan plat datar ini. Ya. Plat datar ini panjangnya itu 5 meter, kemudian diminta hitung total drag force. Jadi ini tadi kita sudah mencari CF dulu, ya. Drag force kalau dikalikan dengan ini CF, dan laju transfer kalor secara total. Jadi nanti di sini ada key, ya, ditanya ada. Ini pertanyaannya nih, berapa key-nya yang pertama? Dan yang pertanyaan pertama itu drag force, jadi daya dorong, gaya hambat, ya. Jadi ada drag force. Kita menghitung CF dulu dari ini. Nah, untuk menghitung key itu kita tadi punya persamaan NU, ya. Ada NU, di mana di dalam NU itu ada H. Nah, nanti punya persamaan Q sama dengan H dikali dengan A kali delta T. Nah, pertanyaannya hitunglah berapa Q, ya. Ini transfer kalornya dari oil menuju permukaan, karena ini 60, ini 20. Jadi transfer kalornya dari fluida menuju permukaan, pemanasan permukaan. Panjangnya 5 meter ini, ya. Panjang 5 meter, dia minta tiap satu satuan, ya. Tiap satu satuan lebar plat. Ini lebar plat. Kalau saya buatkan ini platnya kira-kira. Nah, ini platnya. Ini panjang platnya itu tiap satu satuan. Ya, tiap satu satuan meter. Jadi kalau ini 5 meter, ini ya ini. Jadi tiap satu satuan itu adalah ini. Ini artinya sama dengan 1 meter. Ini platnya. Nah, oke, jadi luasannya A itu sama dengan 5. Jadi A ini adalah luasan plat panjang kali 1. Karena ini satuan luas. Tiap satu satuan lebar plat. Ini pertanyaannya. Nah, pertama yang perlu saudara kerjakan, ini ada asumsi, ya. Jadi yang pertama asumsinya, ya. Ini. Oke. Bahwa alirannya itu sudah steady, ya. Jadi kalau kita lihat alirannya sudah steady. Ini alirannya itu sudah steady. Jadi kecepatannya sama, ya. Antara di depan ini aliran steady, sudah tidak lagi tergantung pada waktu. Kemudian ini yang kedua itu kita tunggu. Baik, kemudian yang kedua, bilangan Reynolds kritisnya itu pada angka 5 kali 10 pangkat 5.
Kalau misalnya bilangan Reynolds-nya itu masih di bawah 5 kali 10 pangkat 5, maka alirannya aliran laminer. Tapi kalau bilangan Reynolds-nya itu di atas 5 kali 10 pangkat 5, alirannya sudah masuk turbulen. Ya. Oke. Nah, kemudian saudara yang ingin dalam mengerjakan ini, asumsinya ini, fluidanya incompressible dan steady state, kemudian bilangan kritis, aliran di atas permukaan datar itu pada Reynolds number 5 kali 10 pangkat 5. Kemudian cari sifat-sifat fluidanya, ini propertinya. Itu gunakan tabel. Ya. Nanti akan menggunakan tabel. Nah, properti fluida ya, itu dihitung pada temperatur film. Jadi, temperatur fluida itu dihitung pada temperatur film. Temperatur film artinya ini. Nah, ini tadi ada plat datar ini ya. Ini masuk temperaturnya 60 derajat Celcius, temperatur fluida masuk. Temperatur ini sendiri itu tadi 20. Nah, temperatur film itu adalah temperatur rata-rata antara 60 dan 20. Jadi diambil 60 ditambah 20 dibagi 2. Ini adalah temperatur film. Film temperatur ini. Nah, kemudian gunakan tabel. Tabel A4. Saudara akan mendapatkan pada temperatur 20, ya, oil tadi mempunyai massa jenis sekian, kemudian konduktivitas thermal sekian, bilangan Prandtl sekian, kemudian ini viskositas ya, sekian. Ini yang kita cari. Satu itu adalah rho, kemudian PR, Prandtl number, kemudian K adalah konduktivitas thermal, dan yang terakhir itu adalah nu. Ya, ini untuk mencari. Nah, kemudian kita gunakan ini, karena ini dicari adalah rata-rata seluruh permukaan plat, ya, maka kita gunakan bilangan Reynolds-nya itu adalah REL. Jadi menghitung Reynolds-nya itu pada jarak X sama dengan L. Nah, V kali L dibagi dengan nu, ini kecepatannya 2 meter per detik, kemudian ini panjang platnya itu 5 meter, kemudian ini ada nu-nya, ini, jadi ini nu-nya. Nah, ini bilangan nu-nya sekian. Kemudian ketemu bilangan Reynolds-nya itu sebesar ini. Nah, karena bilangan Reynolds-nya itu lebih kecil ya, ini lebih kecil dari 5 kali 10 pangkat 5. Lebih kecil 5 kali 10 pangkat 5. Nah, karena lebih kecil dari 10 pangkat 5, maka alirannya itu masuk dalam aliran laminer. Untuk seluruh permukaan plat itu alirannya laminer. Jadi kalau saya gambarkan di sini alirannya ya, sampai L di sini panjang plat L. Nah, ini semua itu alirannya laminer. Ini laminer. Tidak ada perubahan dari laminer menuju turbulen. Kenapa? Karena Reynolds number-nya lebih kecil dari 5 kali 10 pangkat 5. Maka di sini alirannya adalah aliran laminer. Nah, ini. Baik, karena alirannya laminer, kemudian kita tadi di depan punya persamaan, menghitung koefisien gesekannya ini. Ada persamaan di depan, ketemu koefisien gesekannya. Ya, persamaan di depan sudah kita cari, ketemu persamaan gesekannya. Kemudian dari sana kita bisa menghitung ini, jadi berapa ininya, pressure drag ya, itu zero, dianggap pressure drag-nya zero. Nah, kita bisa menghitung FD, ini gaya drag-nya. FD itu adalah gaya drag. Nah, gaya drag sama dengan CF ini sudah kita hitung, ya, koefisien gesekan ini. Kalikan dengan luas permukaannya, AS tadi luas permukaannya adalah 5 kali 1. Kemudian kalikan dengan densitas, ya, kalikan dengan kecepatan 2 dibagi dengan 2. Nah, ini ketemu gaya drag. Jadi besaran gaya itu dalam bentuk Newton. Untuk apa kita menghitung gaya drag? Ya, mohon dicatat ya. Kenapa ini harus kita hitung? Karena kita ingin menghitung berapa daya untuk pemompaannya. Pada akhirnya kita akan menghitung daya. Jadi supaya fluida tadi bisa mengalir, ya, maka harus ada daya untuk mengalirkan. Kalau itu misalnya air atau oli, ya,
maka daya yang untuk mengalirkan itu berasal dari pompa. Nah, di sini gaya drag-nya sudah tahu 181 Newton. Kira-kira untuk menggerakkan ya fluida yang dia harus melawan gaya gesekan 181 Newton, berapa gaya yang diperlukan oleh pompa? Itu kemudian persatuan waktunya ketemu daya. Jadi ini pentingnya menghitung gaya drag untuk menghitung daya untuk menghitung daya dari suatu penggeraknya. Ya, misalnya itu fluidanya cair, daya pompa. Kalau itu fluidanya gas, mungkin daya kompresor atau mungkin daya boiler atau blower atau mungkin daya fan. Baik. Nah, sudah ketemu ini. Kemudian yang berikutnya adalah menghitung bilangan Nusselt-nya. Bilangan Nusselt ini dipakai untuk menghitung bilangan H. Ini persamaannya karena aliran laminer, ini persamaannya di depan, sudah kita punya. Nah, dari persamaan di depan ketemu bilangan Nusselt-nya ini, 1918. Ya. Nah, dari 1918 ini ketemu H. H sama dengan bilangan Nusselt dikali dengan K dibagi dengan L. Nih, jadi kalau kita turunkan ini, dari sini H sama dengan NU dikali dengan K dibagi dengan L. K-nya diketahui, kemudian L-nya diketahui, NU-nya sudah kita hitung. 1918. Ya, jadi ini kita dapatkan bilangan H, koefisien konveksi rata-ratanya itu sama dengan 55,2. Kemudian Q berdasarkan persamaan ini, Q sama dengan H dikali A, luasan, 5 kali 1 luasannya, kemudian dikali dengan delta T, T fluida dikurangi dengan T permukaan. Maka ketemu besarnya kalor yang ditransfer itu sebanyak 11.000 watt. Nah, ini contohnya. Jadi ada dua yang akan kita hitung. Pertama, menghitung koefisien gesekan dalam rangka untuk menghasilkan besaran gaya drag-nya. Kenapa harus dihitung gaya drag? Untuk menetapkan berapa daya yang diperlukan untuk mengalirkan fluida tadi. Kemudian yang kedua, kita akan menghitung bilangan H melalui bilangan Nusselt. Kemudian kalau ketemu bilangan H sudah ketemu, maka Q sama dengan H dikali dengan A dikali dengan T. Kita dapat menghitung besarnya laju transfer kalor antara fluida dengan permukaan. Baik, ada yang tanyakan di sini? Halo? Halo? Tidak, Pak. Belum ada, Pak. Tapi bisa paham? Bisa, Pak, insya Allah. Insya Allah ya, oke. Oke, sekarang gini. Ini soal yang sama. Ya, soalnya seperti ini, tapi saya rubah ya, ini untuk tugas. Ini T free stream-nya itu sekarang 40. Ya, catat ya, ini 40 derajat Celcius. Kemudian kecepatannya ini saya rubah. Kecepatannya ini saya rubah menjadi 3 meter per detik. Jadi V-nya 3 meter per detik, T-nya itu 40. Itu ya. Panjangnya tetap sama. Ini. Kemudian lebarnya tetap sama. Tapi ini dirubah ya. Dirubah menjadi 100. Ini dirubah menjadi 100. Itu ya. Dirubah menjadi 100 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya sama, berapa drag force-nya, kemudian berapa laju transfer kalor antara permukaan dengan fluida. Ini ya. Oke, ini nanti untuk latihan tugas pertama ini. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan yang kedua ini. Contoh soal yang kedua. Nah, soal yang kedua, ini soalnya seperti ini. Jadi ada udara, ini udara, temperaturnya 20, kemudian kecepatan
meter per detik. Nah, dia mengalir, ya, mengalir mengenai sebuah permukaan, di mana permukaan tadi temperaturnya 140 derajat Celcius. Karena udara temperaturnya 20, plat temperaturnya 140, maka transfer kalornya akan ke atas. Transfer kalornya akan naik, ya, ke atas, ya, dari permukaan menuju udara. Ini contohnya nih. Nah, kemudian pertanyaannya minta hitung, ya, laju transfer kalor dari plat ke udara. Jika, ya, ini ada jika, alirannya itu searah dengan panjangnya. Ini searah. Ini arahnya, aliran udara itu searah dengan panjang. Ini panjang, ya, 6 meter itu panjang. Jadi alirannya searah dengan panjang. Yang kedua, alirannya itu searah dengan lebarnya. Jadi kalau saya gambarkan, ini arahnya ke sana, ya, ke arah kanan. Yang kedua pertanyaannya, bagaimana kalau arah alirannya dirubah? Misalnya dari sini. Ini searah dengan lebar. Ini lebarnya. Ini lebar. Ini panjang. Ini L. Jadi kalau alirannya searah dengan L, itu berapa besarnya Q? Bagaimana kalau arahnya searah dengan W? Ya, ini. Searah dengan W, searah dengan lebar. Berapa Q-nya? Nah, itu yang pertanyaannya. Gitu ya. Saya akan tanya sebelum kita lihat jawabnya. Kira-kira lebih besar mana Q-nya? Ketika dia searah dengan panjang atau searah dengan lebar? Arah dengan panjang, Pak. Searah dengan panjang, ya. Oke, kita buktikan ya. Baik, jadi caranya sama. Pertama kita asumsinya ini. Jadi steady operating condition. Jadi kondisinya itu sudah steady state, tidak ada perubahan terhadap waktu. Seperti ini adanya. Kemudian critical number, ya, itu dianggap bahwa perubahan dari aliran laminar menuju aliran turbulen itu terjadi pada 5 kali 10 pangkat 5 Reynolds-nya. Nah, kemudian di sini yang pertama saudara diminta untuk mencari propertinya. Properti dari udara. Ini properti dari udara. Nah, dicari pada temperatur film. Ya, ini temperatur film. Itu temperatur filmnya. Kalau ini misalnya temperatur udara 20, temperatur platnya 140, dijumlahkan dibagi 2, berarti temperatur filmnya 160 bagi 2. Temperatur filmnya 80 derajat. Nah, jadi saudara mencari efektif tidak pada temperatur 80 derajat Celcius. Nah, ketemu bilangan angka, konduktilitas kamar, bilangan faktor, dan bilangan viskositas. Nah, sesudah itu saudara menghitung bilangan Reynolds. Bilangan Reynolds ya, ini dihitung pada jarak L. Karena kita mencari efisien transfer kalor rata-rata bulan. Pada jarak L-nya itu panjang, jadi L-nya segitiga 6. Ya, karena kita mengarah ke sama dengan arah aliran. Dari sini kita mau bilang Reynolds-nya 1,88 kali 10 pangkat 6. Ini dibandingkan dengan bilangan Reynolds 5 kali 10 pangkat 6, maka ini hasilnya ya lebih besar. Jadi lebih besar dari 5, ya. Lebih besar dari 5 kali 10 pangkat 5. Nah, karena dia lebih besar dari 5 kali 10 pangkat 5, maka alirannya itu masuk ke dalam aliran turbulen. Jadi aliran turbulen. Padahal dia sudah lebih tinggi dari 5 kali 10 pangkat 5. Nah, apakah turbulennya itu turbulen mono
atau turbulennya itu turbulen diawali dengan linear dulu. Kita harus ada cek, ya, ceknya mana? Ceknya kita hitung berapa jarak XCL. Jarak gambarnya ini. Ini platnya. Kemudian ini apa itu? Batas-batasnya kemungkinan turbulen itu mulai dari yang dalam itu baru yang turbulen. Nah, di sini. Ini adalah XCL. XCL kemudian ini L. Ini linear, ini turbulen. Kemungkinan di sini. Nah, untuk mengetahui apakah dia ada linear, kita hitung XCL-nya berapa. Nah, untuk menghitung XCL, ya, kita harus cari, ya, cari kan dia ada sama di depan. Dapat ada jarak XCL dengan denominasinya adalah kritis, yaitu 9 kali 10 kali 5. Jadi RL pada jarak kritikal itu sama dengan 5 kali 10 kali. Ini kita sudah gunakan ini. Menggunakan random number ada 5 kali 10 kali 5. Oke. Nah, ini karena ada kali-kalinya kan turbulen mungkin kami dia baru turbulen atau mungkin kita cek di sini. Kalau XCL itu punya 0, kan itu dia turbulen awal. Kalau XCL-nya tidak 0, dia maka dia mulai dengan linear. Baik, nah di sini cek. Itu tadi sudah di sini sudah dicek, ya. Ada kritikal sebenarnya, kan? Jadi ini kan ya kritikal levelnya itu 1,8 kali 6 dari 5 kali 10 sehingga alirannya itu kombinasi antara linear dan turbulen. Nah, kita tadi di depan sudah merumuskan jika aliran linear dan turbulen itu bersama terjadi, maka koefisien gesekannya maupun bilangan hasilnya itu diambil rata-ratanya. Yaitu rata-rata antara linear dan turbulen itu. Nah, ini persamaannya di depan ini persamaannya betul. Jadi di situ alirannya itu mulai kombinasi antara linear dan turbulen. Linearnya LL dan itu kombinasi, jadi rata-rata di sini. Ini persamaannya. Oke. Nah, mau nasionalnya ini. Kemudian dari nasional ini kita bisa ketemu XCL-nya. Kemudian kita dapatkan hanya sama dengan ini. Karena kalau H sudah kita ketahui luasannya itu 9 meter persegi, maka artinya sama dengan H karena H dari delta P. Kita dapatkan tingginya itu sebesar 1,4 kali 10 kali. Ini masalahnya. Tapi jika dibalik arahnya, maka alirannya ini, kita tadi alirannya ini ke arah dengan panjang, yang sekarang itu arah dengan lebar. Dari sini, ini alirannya. Nah, jika arah lebar, maka bilangan Reynolds-nya, L-nya itu diambil sama dengan lebarnya. Setengah lebar. Tadi sangat panjang. Nah, dihasilkan bilangan Reynolds-nya itu ini. Nah, ini ternyata dia lebih kecil dari 5 kali 10 pangkat 5. 5 kali 10 pangkat 5. Ini lebih kecil dari 5 kali 10 pangkat 5. Sehingga dia di sini alirannya itu adalah aliran linear. Nah, kalau aliran linear, maka nomornya menyesuaikan. Dari sini kita bisa menghitung nasabah bisa 8 dari 4 bisa menghitung A kemudian hasilnya. Luasan permukaan sama 9 meter persegi. Karena panjang kali lebarnya tidak berubah, jadi luasnya AS-nya sama. Maka artinya bisa sama dengan H kali dengan AS sama
kali dengan LKP yang sama. Yang berbeda apa? Yang berbeda adalah angkanya. Nah, ketemu ini benar 8.670. Dibandingkan dengan yang atas itu 14.000 ya. Watt, sedangkan yang di bawah itu 8.670 watt. Ini untuk aliran di atas permukaan yang ada. Baik. Ada pertanyaan di sini? Halo. Jelas. Oke. Tadi soal pertama, sekarang soal untuk gas kedua. Ini saya ubah saja biar saudara nanti soal gas kedua. Oke, soalnya sama ya ini. Cuma saya ubah yang apa? Baik. Nah, untuk soalnya gas kedua ya. Ini untuk jadi ini saya ubah jadi 30 derajat Celcius ini. Saya ubah 30 derajat Celcius dari 140 dirubah menjadi 30 derajat Celcius ya. Kemudian ini tadinya itu 20 ini saya ubah menjadi 80. Ini jadi 80. Ini lama. Jadi 80. Ini saya ubah jadi 1 atmosfer aja 1 AM ya. Di pada 1 AM. Kemudian ini saya ubah tadinya 6 meter. Saya tambah menjadi 8 meter. Di sini saya ubah menjadi 4 meter. Jadi 4 meter. Ini jadi 8 meter. Itu. Kemudian gas pas-pasnya saya ubah jadi 10 meter per detik. Catat ya. Jadi temperatur fluidanya 80, temperatur permukaannya 30, kecepatan fluidanya 10, kemudian atmosfernya 1 atmosfer, panjang mulanya 8 meter, lebarnya 4 meter. Jelas ya. Pertanyaannya sama. Ini pertanyaannya sama. Itu sebesarnya transfer kalor ya. Antara aliran fluidnya sejajar dengan panjang dan yang kedua aliran fluidnya itu sejajar dengan lebarnya. Ada pertanyaan di sini? Halo. Bisa. Oke. Ya. Baik, ini tadi untuk aliran di atas sebuah permukaan alat. Baik, kita dulu ke belakang ya. Jadi ini kalian nanti tolong dibantu ya. Kumpulkan tugasnya yang banyak ya. Baik, kita lanjutkan sedikit ya. Ini lagi. Nah, sekarang ini masih yang sama. Coba mundur ke belakang slide-nya yang ada map-nya. Ya.
Muncul sedikit ke belakang slide-nya. Jadi yang selama ini jadi persamaan yang tadi saya sampaikan itu dengan asumsi dengan asumsi bahwa plat ini hanya plat datanya. Plat datar itu mulai titik X sama dengan 0 di sini sampai X sama dengan L. Itu temperaturnya sama. Temperaturnya sama ini. Jadi disebut dengan TS. TS. Temperaturnya diasumsikan sama. Nah, ketika diasumsikan sama, berlaku persamaan yang tadi. Tapi kemungkinan bahwa temperatur plat tidak sama pada jarak X tertentu di sini. Ini ke belakang, ini ke belakang. Itu temperaturnya TS yang dipanaskan temperaturnya TS. Tapi dari sini ke belakang, ke depan ini, itu temperatur ini sama dengan temperatur idealnya. Tapi di belakang ini temperaturnya sama, jadi ada di gambar ini. Jadi di permukaan ini, dari 0 sampai jarak tertentu dengan CR. Ini temperaturnya sama dengan temperatur idealnya. Karena sama dengan temperatur idealnya, maka di sini yang terbentuk hanya lapis batas kecepatan. Kenapa tidak terbentuk lapisan batas thermal? Lapisan batas thermal terbentuknya di sini, di sini. Nah, karena dia ini tidak punya beda temperatur antara permukaan dan idealnya. Karena tidak ada beda temperatur dan jarak pada jarak 0 sampai sana, maka di sini tidak muncul, tidak tumbuh lapis batas thermal karena temperaturnya sama. Tapi tidak punya viscositas, maka lapis batas kecepatannya tetap mulai terbentuk jarak X sama dengan 0. Hanya dia tidak terbentuk lapis batas thermal sampai jarak di sini. Itu karena di sini ada beda dan temperatur permukaannya ini sama. Nah, ini yang kita sebut dengan plat di mana ada bagian tertentu itu tidak dipanaskan. Kira-kira bagiannya mana? Bagiannya adalah pada jarak X sama dengan 0 di sini sampai jarak X sama dengan siapa. Nah, kemudian ini bagaimana penghitungan laju transfer kameranya? Ya, ada sebuah persamaan yaitu ini adalah aliran lainnya, jika ini aliran lainnya. Maka persamaannya ini. Nah, kemudian ada zeta. Ada zeta. Kalau ini zeta itu 0, yang dia mulai dari sini, maka lapis batas mulai dari sini. Kalau zetanya 0, dari bilangan di bawah itu terjadi jadi sama dengan 1. Ini maka akan kembali ke rumus yang di depannya. Tapi kalau zetanya tidak 0, maka rumusnya ini akan lebih besar. Ini ada pengurangan. Ada pengurangan di bawahnya, yaitu saya tadi bagi dengan X itu digunakan pas waktu bahkan ini kalau aliran blend juga sama ini aliran hanya ada zeta dibagi dengan X. Kalau zetanya 0, berarti bilangan komponen di bawah ini menjadi 0, jadi 1. Kembali sumbernya yang di depan tadi. Tapi kalau zetanya tidak 0, di sini ada pengurangan. Pengurangan berarti dia akan naik. Kalau bilangnya sama, tapi panjangnya ada. Nah, ini untuk jika ada perangan yang tidak semua dipanaskan. Jadi dia ada yang panasnya sama dengan temperatur berbeda. Ini tidak jadi lapis batasnya. Itu ya. Kemudian ada beberapa persamaan lagi, sama ini. Ini untuk berdasarkan masanya misalnya. Lalu yang jajan dan jajan. Baik, tadi ke belakang persamaan ini hanya berlaku jika temperatur permukaan konstan. Jadi ini ada permukaan
data ini temperatur di semua titik ya, ini nilainya seperti di sini itu semua temperaturnya itu seragam konstan, hanya titik konstan temperaturnya S. Ini kasus yang pertama, jika semua temperatur permukaan yang dianggap uniform yang konstan, maka persamaan yang saya sampaikan di depan tadi itu berlaku. Tapi jika temperaturnya tidak konstan, misalnya di permukaan ini, ambil satu permukaan ini, temperatur ini sekian, temperatur ini sekian, temperatur ini sekian. Nah, ini temperaturnya tidak sama. Ini itu tidak uniform. Ya, ini tidak sama dengan tidak uniform, tidak seragam. Ini temperaturnya tidak seragam. Jika temperaturnya tidak seragam, ini tidak seragam. Maka yang akan terjadi adalah flux skalanya yang seragam. Jadi ada dua fenomena. Ini ketika temperaturnya seragam, maka fluxnya itu bisa dengan flux dengan kalor adalah kalor yang ditransfer tiap satu satuan massa, tiap satu satuan luasan, tiap satu satuan waktu. Kilometer persegi. Ini adalah flux kalor. Nah, jika kondisinya temperaturnya itu seragam, maka flux kalornya tidak akan seragam. Tapi jika temperatur permukaan ini tidak seragam, maka flux kalornya yang seragam. Nah, jadi kalau misalnya flux kalornya seragam, maka sama yang di depan tidak berlaku. Yang berlaku jika aliran laminar ini persamaan inputnya, jika aliran turbulen ini persamaan. Ini hanya berlaku untuk flux kalornya seragam. Jadi ini tidak seragam, flux kalornya yang full kalau seragam itu misalnya kinya ya. Kinya tiap satu permukaan itu hanya ini sekian, di sini sekian, semuanya sama sebesar. Dari ujung 0 sampai ujung dengan itu kinya sama. Ini yang sama di sini seragam, dasarnya itu sama. Ini ya. Ini untuk X sama dengan ini yang flux kalor seragam. Yang ini temperatur seragam. Fluxnya mungkin kalau temperatur seragam mungkin bisa ini fluxnya. Ini tidak seragam, tapi temperaturnya seragam. Kalau temperaturnya tidak seragam, biasanya seragam. Saya kira itu tambahan ini ya. Jadi tadi sudah ada contoh. Begini sudah hampir jam 12, saya harus makan dan teman-teman juga dipindahkan tantang. Kita akhiri saja ya. Untuk pertemuan hari ini dari jam 9 ketemu lagi